Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Lebih jelas lagi, dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduk undang-undang yang melandaskan syariat Islam dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan Hadis salih. Yang pertama, DITII Jawa Barat, pemimpin Sekar Marica Soekarto Sumiryo. Tujuan awal untuk menentang penjajah Belanda di Indonesia. Latar belakang kekecewaan SM Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno mengenai paham komunis. Keinginan Darul Islam untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Akan tetapi, setelah makin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Upaya penumpasan dengan operasi militer yang disebut Operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati 16 Agustus 1962. Yang kedua, DITII Jawa Tengah, pemimpin Amir Fattah bekerjasama dengan Kartosuwiryo. Bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fattah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah Letkot Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Mahfud Abdurrahman atau Romo Pusat atau Kiai Sumo Langgo. Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dan Divisi Diponegoro. Gerakan DITII itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang atau Divisi Diponegoro. Di daerah Merapi Merbau juga telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan Merapi Merbau Kompleks atau MMC. Gerakan ini juga dapat dihancurkan untuk menumpas gerakan DITII di daerah Gerakan Banteng Nasional dilancarkan Operasi Banteng Riders. Yang ketiga, DITII Aceh, pemimpin Tengku Daud Bero. Latar belakang adanya berbagai masalah, antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DITII di Aceh.
Pada tanggal 20 September 1953, Tengku Daud Bello memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pemimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan DITII di Aceh diselesaikan dengan kombinasi operasi militer dan musyawarah. Hasilnya nyata dari musyawarah tersebut ialah pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh. Yang keempat, DITII Sulawesi Selatan, pemimpin Kahar Muzakar. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigje yang disebut Brigje Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pada saat dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium ke-7, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan bagian dari DITII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI. Yang kelima, DITII Kalimantan Selatan, pemimpin Ibnu Hajar atau bekas Letnan II TNI. Di daerah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar beserta dengan pasukan yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang tertindas lakukan berbagai aksi penyerangan terhadap pos-pos TNI di daerah tersebut. Selanjutnya, karena Ibnu Hajar tidak mau menyerah, maka pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas guna menumpas gerombolan Ibnu Hajar. Pada tahun 1959, gerombolan tersebut berhasil dihancurkan dan Ibnu Hajar berhasil ditangkap.